Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 14 ayat 15 sampai 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Kalau kita pernah memandang langit di malam hari, melihat beribu-ribu bintang, atau kita melihat jalannya matahari, meskipun matahari tidak berjalan, tetapi kita yang berputar pada poros bumi ini, melihat matahari yang kalau bulan Maret itu di ekuator, kalau bulan Juni itu sudah di utara, kemudian kembali ke selatan sampai bulan Oktober itu di Eropa musim rontok, di Indonesia musim kering. Dari instansi geofisika itu memperingatkan kita bahwa nanti mungkin terjadi El Nino, karena selama ini kita mengalami La Nina. La Nina itu musim hujan yang panjang, El Nino itu musim kering yang panjang. Waspadai. Seorang teman yang baru tamat SMA itu baru dia pergi ke pantai. Dia heran melihat laut itu kenapa berombak terus-menerus. Siapa yang menggerakkan ombak itu?
Dia baru pertama kali ke pantai. Belum lagi kalau kita mungkin dengan perahu atau kapal malam hari melihat laut, kadang-kadang kita bisa melihat ikan-ikan yang bersinar. Bagaimana bisa bersinar? Itu sesuatu yang sangat menarik dan mengagumi. Belum lagi kalau orang yang suka pengetahuan membaca di buku ilmu pengetahuan bahwa bumi ini matahari berasal dari suatu ledakan yang besar jutaan tahun lalu. Lalu terlempar bagian-bagian dari benda yang sangat besar itu, termasuk diantaranya bumi dan matahari kita ini. Bumi dan matahari ini termasuk galaksi itu. Bila kita suka membaca pengetahuan, maka pengetahuan itu seolah-olah seperti langit ini tidak terbatas. Kita itu sungguh seorang yang kecil, pengetahuan kita tidak pernah tahu semuanya. Nah, orang-orang di zaman sebelum Kristus, ribuan tahun sebelum Kristus, orang Maya di Amerika atau orang-orang animisme di Indonesia itu percaya akan sesuatu kekuatan dari atas. Kepercayaan yang masih sederhana. Percaya bahwa dunia ini ada yang mengaturnya. Kita sekarang yang sudah diberitahu sejak Abraham bahwa Tuhan Allah itu Esa, lalu kita mengetahui bahwa Allah itu roh, Allah itu roh. Allah itu bukan bapak atau ibu, tapi roh yang membuat semuanya ini. Kita menyebutnya Tuhan Allah. Tuhan Allah itu pencipta semuanya ini. Bahkan Ia menciptakan kita manusia ini yang sungguh berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia ini bisa menjadi manusia yang cerdas, berbudi, mempunyai pikiran yang seperti Allah, yang mempunyai hati juga diciptakan oleh Allah untuk mengenal Dia. Hati kita ini dibuat Allah untuk mengenal Dia. Dan malahan Allah yang melihat kita itu merana, sengsara, menderita karena seringkali berbuat jahat. Tetapi sekarang datang anaknya ke tengah-tengah kita untuk memberitahu kepada kita apa yang menjadi keinginan Allah, Tuhan Allah itu kepada kita. Ia mengutus putranya sebagai manusia seperti kita supaya berhadapan muka dengan kita. Lalu putranya itu memberikan kepada kita kabar sukacita ini bahwa Ia datang untuk mengajak kita, untuk membuat kita ini serupa dengan Dia. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus Kristus itu, tetapi aku yang memilih kamu. Sekalipun Ia berkuasa sebagai Allah,
Ia tidak mempergunakan kekuasaannya, wewenangnya sebagai Allah, tetapi mau hidup seperti kita yang lemah dan tidak berdaya, kelihatannya tidak berdaya. Karena itu kita sering berkata takdir. Takdir itu, apakah takdir itu? Takdir itu merasa buat apa berbuat sesuatu? Bukanlah Tuhan Allah itu sudah mengatur semuanya. Tidak. Tuhan Allah itu, Yesus Kristus memberitahu kepada kita bahwa Ia yang kelihatannya tidak berdaya tergantung di kayu salib itu justru tetap hidup untuk kita. Ia berkata tadi di dalam Injil akan mengutus seorang penolong bagimu. Seorang penolong. Dialah roh kebenaran. Roh kebenaran. Karena Yesus selama hidupnya di dunia ini berkata-kata tentang kebenaran itu. Firman-Nya adalah kebenaran. Karena itu dikatakan dalam Injil Yohanes itu, firman itu Allah. Firman itu Tuhan. Santo Petrus malah mengatakan tadi kepada kita bahwa jadikanlah kudus hatimu. Jadikanlah kudus hatimu. Karena di situ ada Tuhan. Karena itu saya bisa berkata tidak ada takdir bagi orang-orang pilihan Allah. Tidak ada. Karena Tuhan bersinggasana di dalam hati manusia yang percaya akan Yesus Kristus Allah Putra itu. Ada di dalam hati kita. Ia mengajak kita untuk bekerja sama. Harus ada usaha dari manusia untuk memperoleh hidupnya. Tuhan itu tidak memberi kesia-siaan kepada manusia, tetapi memberi kekuatan, berdaya manusia itu. Tidak ada takdir, manusia harus berusaha, karena di dalam hatinya ada Tuhan. Itu dikatakan Santo Petrus kepada kita, jadilah kudus, hormatilah apa yang ada di dalam hatimu itu. Berbuatlah menurut perkataan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tadi juga dalam Injil mengatakan, bila kamu mengasihi aku, maka kamu menuruti perintahku dan kasihku ada di dalam dirimu. Kasih Tuhan itu hendak mewujud di dunia ini. Kita yang harus berusaha mewujudkan kasih Tuhan itu di dalam sesama kita, supaya sesama kita itu menjadi sadar bahwa mereka pun dipanggil oleh Tuhan untuk mempunyai hati yang serupa dengan Putra Allah itu. Kelihatan tidak berdaya, tetapi Dia yang menentukan. Dia yang menentukan dirinya sendiri sama sekali. Karena Dia adalah Allah Putra. Allah Putra itu memberi kepada kita Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang dikatakan oleh Petrus tadi, kudusnya hati manusia karena Dialah Tuhan kita. Tuhan yang berjaya. Kita menyanyikan tadi Tuhan yang berjaya. Haleluya. Karena itu kita percaya. Kalau kita berusaha sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Allah Putra itu, maka kita pun akan berjaya seperti Dia. Sekarang kita ditantang dalam hidup ini untuk menyerupai anak Allah itu. Amin.